Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali kita ketemu di pertemuan ketiga, metode 2 jam bisa membaca Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk yang belum subscribe agar terlebih dahulu subscribe, like, dan share. Semoga jadi jariah untuk kita semua. Dalam metode 2 jam bisa membaca Al-Quran, untuk pertemuan ketiga ini kita sesuai dengan petunjuk bukunya adalah terlebih dahulu tes membaca materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Untuk video ini kita review video part 1 dan video part 2. Oleh karena itu bagi yang belum nyimak video 1 dan video 2, silahkan untuk disimak terlebih dahulu agar nyambung dan tidak gagal paham, serta semoga bermanfaat dengannya. Pada pertemuan ketiga nanti akan melakukan pembahasan tentang huruf Arab yang tidak ada konversinya dengan huruf Indonesia. Namun jangan khawatir, sedikit kok ya, hanya 5 huruf saja. Baik, terlebih dahulu kita review video pertama atau pertemuan pertama tentang konversi atau persamaan huruf Arab dengan huruf Indonesia dan konsonan bunyi O, I serta U. Mari kita sama-sama baca. A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, W, Y, Z. Atau kalau mau dilakukan seperti biasanya juga boleh ya. A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, W, Y, Z. A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, W, Y, Z. Untuk huruf dari A sampai Z ini tadi penjelasannya sudah kita sampaikan di pertemuan pertama atau video part 1. Silahkan disimak ulang kalau ada yang masih bingung reviewnya ini. Selanjutnya kita review pertemuan kedua yang membahas tentang konsonan O. Jadi ada beberapa huruf G, R, Q. Ini ketika ketemu huruf A dia tidak dibaca garaka tetapi dibaca goroko. Kemudian kho, so, do, to, zo. Ini juga sudah dibahas di video part 2 atau pada pertemuan kedua dan sudah dijelaskan di sana. Ini hanya review saja. Go, ro, ko, kho, so, do, to, zo. Nah, kemudian kita ingat huruf-huruf yang mirip supaya tidak silap. B dengan N sama-sama titik 1, B titiknya di bawah, N di atas. Y dengan T sama-sama titiknya 2, Y di bawah, T di atas.
R dengan Z. R tidak pakai titik, Z pakai titik 1. K dengan L. Sama-sama mirip pancing. K ada yang duduk seperti di atas kursi, kemudian L polos persis seperti huruf L Indonesia yang ditulis kebalikannya di kaca. K di depan, L di akhir. Kemudian W, F, dan Q. W tidak pakai titik, F titiknya 1, Q titiknya 2. Sama-sama kepala bulat. C dan H. C titiknya di bawah, H titiknya di atas. Kemudian So dan Do. So tidak pakai titik, Do pakai titik 1. To dan Zo. To tidak pakai titik, Zo pakai titik 1. Selanjutnya vokal A, I, dan U. A garis miring di atas konsonan, I garis miring di bawah konsonan, dan U seperti W tapi kecil di atas konsonan. Kalau dikasih garis berdiri seperti angka 1 ini, dalam bahasa Arab ini huruf alif namanya, dia ngikuti konsonan, ngikuti vokalnya. Dapat vokal A jadi A, dapat vokal I jadi I, dapat vokal U jadi U. A, I, U. Ini namanya hamzah, juga seperti alif. Dia sesuai dengan vokalnya. A bunyi A, vokal I bunyi I, dan U juga bunyi U. A, I, U. Dalam prakteknya ada kalanya alif dan hamzah dijadikan satu, maka bunyinya juga tetap seperti mengikuti vokalnya A, I, U. Selanjutnya lingkaran kecil di atas huruf ini namanya sukun, maka membuat konsonan itu menjadi mati. Tapi kalau sukunnya ini di atas huruf waw atau huruf W maksud saya, dia menjadi bunyi U. Kalau di atas huruf Y, maka Y-nya berubah menjadi bunyi I. Contoh kata dalam kalimat. Kita sudah tidak eja lagi ya, karena sudah pertemuan ketiga. Tapi kalau untuk yang contoh huruf pertama ini dieja, tak apa. Selanjutnya harus sudah bisa. Ini ko, ini jadi Y dapat sukun jadi I. Ini B dengan I jadinya B. Ghaibi. Ayo langsung baca. Ghoroba. Bagus. Launu. Nah, ini F dapat I dibaca V, kemudian ada Y disukun juga bunyi I sehingga dibaca agak panjang. Fihi. Yaumu. Amana. Unzila. Qara'a. Dakhala. Ghadabi. Qasasa. Jailani. Safara. Tabaraka. Walau. Yamina. Itulah untuk review pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Semua contoh yang kita buatkan dalam review itu tadi sudah dibahas tentang penjelasan huruf-hurufnya pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, atau pada video part 1 dan video part 2. Oleh karena itu, kalau ada kurang jelasnya silahkan untuk kembali disimak ulang video part 1 dan video part 2. Selanjutnya kita lanjutkan pada tema di
pertemuan ketiga ini, yaitu tentang huruf Arab yang tidak ada konversinya ke dalam huruf Indonesia. Dan ini jumlahnya tidak banyak, hanya 5 huruf ini saja. Oleh karena itu harus optimis, yakin bisa, insya Allah pasti bisa. Karena ini adalah huruf terakhir yang kita bahas di pertemuan keempat nanti. Tidak lagi membahas huruf, tetapi membahas tanda baca khusus. Sehingga kalau ketiga pertemuan ini diikuti dengan baik dan benar, insya Allah seluruh huruf-huruf di dalam Al-Quran sudah kita kenal, sehingga kemungkinan untuk bisa membaca insya Allah sudah bisa. Kemudian ada huruf L yang apabila ditambah huruf alif, ini penulisannya bisa seperti ini. Ini L dan A, dibacanya nanti jadi panjang la. Alif tadi sudah sedikit kita singgung, itu sebenarnya sama dengan hamzah untuk cara bacanya, hanya kedudukannya saja yang berbeda, itu dibahas di pelajaran lain. Tapi untuk cara baca alif dan hamzah sama, yaitu ketika dapat vokal A berbunyi A, dapat vokal I berbunyi I, dapat vokal U dia berbunyi U. Yang membedakan adalah ketika hamzah dapat sukun, dia berbunyi menjadi huruf K mati. Nah, contohnya seperti ini. BA kemudian hamzahnya sukun dibaca ba. Ini dibaca bu. Ada ba, ada B, BU, kemudian ada hamzah disukun jadinya bu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang huruf yang berubah bunyi. Ini seperti H tapi ada titiknya 2 seperti T, sehingga ketika dia berhenti menjadi huruf H, tapi ketika dilanjutkan bacanya dia menjadi huruf T. Ini kalau dalam namanya disebut tak marbutoh. Contohnya ini. Ini kalau dibaca berlanjut dia dibaca sayarota. Tapi kalau dihentikan bacanya menjadi sayaroh, begitu. Dapat I sama tetap sayaroti, sayarotu. Kemudian ketika berhenti dia menjadi sayaroh. Selanjutnya mari kita praktek baca dari huruf-huruf yang ada di pertemuan ketiga ini. Ini tadi belum kita contohkan bunyinya ya. Sa, ha, za, sha, ai. Ini kalau dapat huruf bunyi vokal A. Kalau dapat bunyi vokal I jadinya si, hi, zi, shi, ai. Kalau dapat vokal U jadinya su, hu, zu, shu, u. Baik, selanjutnya mari kita praktek baca langsung ya. Masih ingat ini ya. BI S disukun jadinya bis, MI mi. Bismillahi. Nah, ini lafzul jalalah namanya ya. Dibaca Allah. Ini banyak kita jumpa di masjid-masjid, di mana-mana bentuk lafzul jalalah ini. Lafaz Allah. Nah, ini huruf pertama adalah huruf yang ada di pelajaran atau pertemuan ketiga ini, yaitu sa. Saqafa. Ko ini kan sudah ada di pertemuan kedua. Saqafa. Kemudian ini
Huruf pertamanya adalah juga huruf yang ada di pertemuan ketiga ini, yaitu ha. Hamida. Nah, ini za. Zalika. Nisha. Syajarota. Ini a. Alaihi. Nah, ini ingat ya, hamzah disukun menjadi bunyi kamati. Bu. Ayo, mohon maaf. Titiknya 2 di bawah. Tadi salah tengok. Yukhazu. Nah, ini ingat ya. Ini adalah asalnya dari huruf L ditambah huruf alif. Digabung, nulisnya jadi seperti ini, dibaca panjang. La raiba. Mari kita baca contoh agak panjang. Ayo, coba baca dulu, baru setelah itu saya. Sudah? Nah, coba disimak, betul atau salah. A. Angzartahum. Ya. Ini, coba silakan dulu, baru setelah itu saya. Coba simak betul apa tidak tadi yang terbaca. Am. Lam tungzirhum. Ayo, ini masih ingat ya, ini huruf pertemuan kedua. Kha. Ini huruf T dan M, huruf pertemuan pertama. Khatama. Ayo. Qulubuhum. Bagus. Coba, nah ini ada huruf, ini konsonan O, tapi karena ketemu huruf I jadi tetap huruf G biasa ya. Kemudian ini huruf yang baru kita pelajari, sya. Mari. Ghisyawatu. Coba baca kalau tak marbutohnya disukun atau dibaca berhenti. Silakan. Baru setelah itu saya kemudian periksa salah atau betul. Coba, mari. Udah, oke. Saya bacakan ya. Ghisyawah. Bagus. Marodo. Nah, ini huruf baru juga dalam pertemuan ketiga ini. Nah, coba ini pertemu huruf baru tadi ya. A. Azaba. Ini ada 2 huruf baru di dalam pertemuan ketiga ini. Ini alima, ya. Walahum. Bagus. Ini yang baru. Yang lain huruf di pertemuan 1, 2. 1, pertemuan 1 semua ini. S, M dengan Ain, H dan M lagi. Sam'ihim, betul. Ini rahmatu. Kalau berhenti ya coba tak marbutannya dibaca berhenti menjadi rahmah. Iya, bagus. Barakatu. Umura. Ya. Baik, itu tadi udah semua huruf yang ada di pertemuan ketiga ini udah kita contohkan, terangkai dalam kata, dilatih, dibaca, langsung dilihat di huruf-huruf yang ada di Al-Quran, langsung juga boleh dibaca-baca ulang yang ada di video 1, video 2 dan video 3 juga boleh. Dan untuk yang pertemuan keempat nanti kita tinggal tanda baca khusus. Kalau itu sudah benar diikuti semua, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita review ulang ya, untuk menguatkan ingatan kita
agar jangan ada yang terlewatkan dari masing-masing huruf, baik yang ada di pertemuan pertama, pertemuan kedua, maupun yang ada di pertemuan ketiga. Mari kita sama-sama baca. A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, W, Y, Z, G, R, K, H, S, D, T, Z, U, I. Nah, ini huruf yang baru tadi. Sa, ha, za, sha, a. Ulangi. Sa, ha, za, sha, a. Sekali lagi. Sa, ha, za, sha, a. Diingat-ingat ya. Jangan lupa setelah mengenal huruf-huruf, semua huruf dalam Al-Quran, kemudian kita membaca, mencoba membaca, melatih diri, melatih dan melatih, membaca dan membaca. Kalau sudah mulai agak lancar, saya sarankan kalau sudah agak lancar, simakkan kepada ahlinya. Kenapa nunggu agak lancar? Supaya yang nyimak juga tidak kerepotan membenahi satu persatu. Lihat kembali video 1, video part 2 dan video part 3 ini. Kemudian silahkan latih untuk baca langsung. Dan apabila sudah mulai agak lancar membacanya, simakkan bacaan Al-Quran kita kepada yang ahli yang ada di lingkungan kita, agar sanad bacaan Al-Quran kita bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga jadi jariah kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.